Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan memberikan sedikit informasi mengenai ciri-ciri dan juga perilaku dari domba Garut. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nida Salmodi Putri dengan NIM J03152111082. Saya Khairani Martin dengan NIM J03152111088. Saya Fiani Sayuardiani dengan NIM J03152111099. Saya Maldini Hatarjasa dengan NIM J0315211080. Saya Rizik Adifari dengan NIM J0315211090. Dan saya Sri Krisna Fijagrupinam dengan NIM J03152111111. Untuk pembahasan yang pertama, kita memasuki pada ciri-ciri dari domba Garut yang akan disampaikan oleh saya pribadi, yaitu Nida Salmodi Putri. Ciri-ciri domba Garut yang pertama ada badannya agak besar, lalu yang kedua domba jantan memiliki tanduk, sedangkan domba betina tidak memiliki tanduk, dan yang terakhir ekornya pendek dan pangkalnya agak besar atau gemuk. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Maldini Hatarajasa mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari domba Garut. Kelebihan dan kekurangan domba Garut. Pertama, kelebihan. Domba Garut memiliki postur tubuh yang besar dan tegap bila dibandingkan dengan domba lainnya. Penampilan bentuknya sangat beraneka ragam dan bisa dibentuk menurut selera tanya. Dan yang terpenting, tentu saja sifatnya yang temperamental. Domba laga. Domba Garut cukup tanggap dengan peliharaan yang baik dibandingkan dengan domba lokal dan bangsa domba lainnya yang ada di Indonesia. Selain terkenal sebagai domba domba ketangkasan, penampilan fisik menawan, berperawakan yang tinggi, bulu dengan berbagai corak, bentuk yang khas, memberikan kepuasan batin pemiliknya. Sehingga tidak aneh, domba Garut jantan berkualitas bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta. Unggulan lainnya dari domba Garut yaitu kualitas dagingnya ternyata memiliki nilai gizi yang cukup baik dibandingkan dengan kambing. Selain itu, kulit domba Garut termasuk salah satu baik di dunia kualitasnya. Kekurangan, satu, kerangka tubuh yang kecil sehingga bobot anaknya pun kecil. Dua, produksi susu kecil. Tiga, jika sulit dijual atau kurang terawat, harga domba Garut nyaris sejajar dengan harga domba sayur, yaitu sekitaran 3-5 jutaan. Selanjutnya mengenai peruntukan domba Garut akan disampaikan oleh rekan saya Rizik Al-Ghifari. Ya, peruntukan domba Garut. Yang pertama itu daging. Kualitas daging pada domba Garut memiliki nilai gizi yang cukup baik dibandingkan dengan daging kambing. Kemudian yang kedua yaitu kulit. Kulit domba Garut merupakan salah satu kulit terbaik di dunia. Biasanya kulit domba Garut dijadikan sebagai bahan baku jaket. Kemudian yang ketiga, kotoran pada domba Garut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Kemudian yang keempat, siklus kelahiran. Dalam periode 1 tahun, domba Garut dapat mengalami 2 kali siklus kelahiran. Kemudian pada susu. Produksi susu pada domba Garut rendah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai peruntukan. Kemudian, selain keempat peruntukan tersebut, domba Garut terutama yang jantan biasanya ikut dalam lomba. Untuk pembahasan mengenai perilaku domba Garut akan disampaikan oleh rekan saya Fianisa Ayu. Baik, perilaku domba bisa dilihat berdasarkan aktivitasnya di alam bebas atau domba di kandang. Jenis tingkah laku berdasarkan aktivitas tersebut meliputi aktivitas makan, sosial, seksual, parental, minum, dan ekspresi, eksplorasi lingkungan, tidur, konflik, agresif, dan ketakutan. Tingkah laku domba di alam bebas pada umumnya hanya berjalan, berdiri, dan berbaring dengan aktivitas memamah biak. Domba merupakan hewan dengan interaksi sosial yang tinggi. Mereka hidup berkelompok dan saling terikat satu dengan yang lain. Salah satu aktivitas domba Garut dalam kandang adalah aktivitas agnostik,
Diperlihatkan dengan cara mengendus kandang domba lain, setelah itu mundur ke belakang lalu menghentak kepala atau menanduk ke kandang domba lain. Perilaku ini merupakan gambaran perilaku ketidaknyamanan domba Garut. Untuk penentuan umur domba Garut berdasarkan gigi akan disampaikan oleh rekan saya Sri Trisna Kezia. Untuk penentuan umur domba Garut berdasarkan gigi akan disampaikan oleh rekan saya Sri Trisna Kezia. Kemudian, bagaimana penentuan umur domba berdasarkan gigi? Domba seperti ruminansia lain mempunyai dua gigi. Oke, baik, karena ada kendala pada rekan kami, saya akan melanjutkan untuk bagian penentuan umur domba. Domba seperti ruminansia lain mempunyai 4 pasang atau 8 buah gigi seri. Gigi domba dapat dibagi menjadi 2 jenis. Menurut pembentukannya yaitu gigi susu atau temporer dan juga gigi tetap atau permanen. Pergantian pada gigi seri itu dimulai pada usia 1 sampai 1,5 tahun. Kemudian pada usia 1,5 sampai 2 tahun, gigi seri I1 akan berganti. Kemudian dilanjutkan selama 5 tahun selama setengah tahun berikutnya. Hingga seluruh gigi itu akan berganti. Berikut adalah gambar dari gigi sapi. Maksudnya gigi domba. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai body condition score dari domba yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada body condition score yang pertama, menggambarkan kondisi tubuh domba yang sangat kurus. BCS 1 ini memberikan gambaran domba dengan prosesus spinosus pendek, tampak jelas, menonjol, dan dapat diraba. Tuber kokse dan tuber ischiadicus sangat jelas terlihat. Pangkal ekor menonjol. Untuk BCS yang kedua menggambarkan kondisi tubuh domba yang kurus. BCS ketiga menggambarkan tubuh domba yang sedang. BCS keempat menggambarkan kondisi tubuh domba gemuk. Dan BCS kelima menggambarkan kondisi tubuh domba sangat gemuk. BCS 5 akan memberikan gambaran domba dengan struktur tulang bagian atas tuber kokse dan tuber ischiadicus penuh dengan prototon dan lemak. Untuk yang terakhir adalah penampilan video dari Hairani. Baiklah, sekarang saya akan menampilkan beberapa video cara mengukur panjang tubuh domba dan juga lingkar dada serta cara merestrainnya. Baiklah, apa sudah dapat terlihat videonya? Sudah.
Oke. Berikut adalah cara mengukur lingkar dada domba menggunakan pita ukur. Lingkar dada domba itu diukur dari bagian ketiaknya hingga ke atas bagian skapula tertinggi. Pada domba ini lingkar dadanya sekitar 68 cm. Kemudian adalah cara mengukur panjang tubuh domba. Untuk pengukuran panjang tubuh domba itu digunakan tongkat ukur. Mulai dari bagian paling ujung tepi skapula hingga ke bagian ekor atau bagian processus spinosus. Nah, pada domba ini panjang tubuhnya itu sekitar 55 cm. Nah, kemudian itu adalah cara melihat umur domba melalui giginya. Nah, ini nih kita bisa lihat nih. Kalau gigi domba ini nih kecil semua, itu artinya umurnya belum sampai 1 tahun. Karena domba yang sudah sampai 1 tahun itu, gigi bagian I1-nya akan berganti dengan gigi tetap. Nah. Wah, panas juga nafasnya. Kemudian adalah cara untuk merebahkan domba ke bagian sisi. Nah, itu caranya adalah dengan menyenderkan si domba dengan kaki. Kemudian kaki bagian dalam domba itu ditarik, tapi si dombanya itu tidak dibanting, tetapi direbahkan dengan ditahan dengan kaki. Nah, seperti pada video berikut. Oke, cukup sekian saja dari saya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.